Halo adik-adik, selamat datang di kelas Bahasa Inggris di Bimbel ke-9 Pena Bangsa. Topik kali ini kakak ingin menerangkan tentang giving invitation. Sebelumnya kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Karana, kalian bisa manggil kakak Karana. Halo adik-adik, kenalin nama kakak Sofi. Kalian bisa panggil Kak Sofi. Selanjutnya, apa sih giving invitation itu sendiri? Jadi giving invitation ini adalah ungkapan yang digunakan untuk mengundang atau mengajak seseorang untuk datang ke suatu tempat atau suatu acara. Nah, biasanya ini ada tanggapan dari seseorang atas undangan atau ajakan. Jadi ada responnya nih, ada responding to invitation. Jadi anggapan itu ada dua, berupa kalau misalnya kita menerima itu accepting, kalau misalnya kita menolak itu refusing. Nah, di sini ada contoh kalimat dari giving invitation dan juga tanggapannya, yaitu accepting dan juga refusing-nya. Nah, contohnya nih, ada would you like to come to my birthday party? Nah, kalau misalnya mau menerima ajakan itu, bisa bilang terima kasih dengan kalimat misalnya, thanks for your invitation. Tapi, kalau nggak bisa datang ke acaranya dan harus menolak, maka bilang, uh, thanks, but I'm afraid I can kasih tahu alasan kenapa. Atau juga bisa bilang, thanks for asking me, but jadi ada kata but atau sorry karena nggak bisa datang ke acaranya atau datang ke undangannya gitu. Next, karena Selanjutnya ada telepon conversation nih, bakal meragain telepon conversation ini. Bisa dimulai dari Kak Sofi ya. hello, good morning, this is Sophie. Oh, hi Sophie, good morning, how are you? Fine. I just got your invitation card to your birthday party. You're coming, aren't you? Yes, I am. Thanks for inviting me. Of course, you are the one of my best friend. Don't forget to wear a t-shirt, okay? Are you sure we should wear a t-shirt to your party? Yep, there will be some outdoor games. Wow, that must be fun. Okay, see you then. Alright, see you soon. Nah, adik-adik, selain conversation yang tadi, ini kita ada satu contoh conversation yang lainnya. Dan Delian Karana itu bisa sebagai Deliana, bisa dimulai dari Karana. Oke, terima kasih Kak Sofi. I have a school holidays. I'm bored at home. What about going to Tulip New Beach, Tessa? That's good idea. When will we go there? How about we go there tomorrow morning? I'm sorry, I can't. I have another schedule. How about a weekend? Sure. Selanjutnya ada instruktif atau imperatif. Jadi, imperatif sendiri ini merupakan bentuk kalimat perintah. Jadi ada dua tipe nih, ada command dan prohibition. Kalau misal command itu kalimat perintah, kalau misal prohibition ini kalimat larangan. Nah, contohnya ini ada misalnya, Tina, let's sing a song with me. Tina, ayo bernyanyi bersamaku. Raihan, don't be noisy in the class. Raihan, jangan buat gaduh di kelas. Jadi, uh, contoh dari kalimat di atas itu merupakan kalimat perintah lengkap. Jadi ada nama yang disebut, serta ada kata bantu, let's, dan don't. Kemudian diikuti kata kerja yang dimaksud. Nah, kalau misalnya contoh yang pertama, yang si Tina ini merupakan kalimat ajakan. Jadi kalimat perintah. Kalau misalnya Raihan ini merupakan kalimat larangan. Jadi jangan buat gaduh di kelas. Tuh. Kalau misalnya contoh yang kedua ini ada let's dance together. Ayo menari bersama. Don't forget to do your homework. Jangan lupa mengerjakan PR.
Jadi contoh kalimat-kalimat di atas ini merupakan kalimat imperatif. Jadi tidak disebutkan namanya, tetapi ditujukan pada orang kedua atau lawan bicaranya. Oke adik-adik, selanjutnya akan jelasin mengenai contoh selanjutnya, contoh yang lain. Nah, contoh-contoh kalimat ini lebih ringkas karena kita bisa lihat ya, kalimatnya itu nggak terlalu panjang dan biasanya kita itu bisa menambahkan kata please di depan atau juga di belakangnya. Nah, kata please ini kita tambahkan untuk memperhalus sebuah kalimat. Jadi kita seperti meminta tolong atau meminta sebuah permohonan. Contohnya, open the door please, atau be careful please, seperti itu. Jadi lebih memperhalus sebuah kalimat. Oh ya, dalam kalimat imperatif itu kita dicirikan dengan tanda seru di belakangnya. Karena next. Selanjutnya akan jelasin mengenai komen. Tadi kan udah dijelasin sama Karana sebelumnya ya. Kalau komen itu berupa perintah. Nah, di sini contoh kalimatnya ada boil the water for 20 minutes. Dan tadi juga udah sempat mention bahwa kalimat perintah ini dicirikan dengan tanda seru di belakang kalimat. Dan contoh lainnya itu seperti put the sugar to the tea into the cup, atau open the gate please, just wait a minute please, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Karana. Oke, terima kasih Kak Sofi atas penjelasannya. Jadi Karana bakal jelasin tentang prohibition nih atau larangan. Jadi kalau misalnya larangan nih, contoh-contohnya ada don't be angry, stop smoking atau no smoking, don't enter the room, atau don't be lazy. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada asking and giving permission. Jadi, asking permission ini adalah kalimat yang meminta izin dari seseorang. Terus kalau misal giving permission ini, jadi kita memberikan izin nih. Memberikan izinnya berupa kalau misalnya kita menerima, itu accepting. Tapi kalau misalnya kita menolak, itu kita bisa disebut juga refusing. Bisa dijelaskan oleh Kak Sofi selanjutnya. Ini ada contoh-contoh dari asking permission. Nah, kalimat yang pertama itu kita bisa mulai dengan may I. May I titik-titik itu kalian bisa sesuaiin dengan apa yang kalian mau. Contohnya, may I use your laptop, atau may I borrow your dictionary please. Selain may I, dalam asking permission itu juga bisa can I, atau is it okay, atau would it be alright, dan atau juga bisa would you mind if titik-titik-titik, dan sesuai kondisi kalian masing-masing. Next, Karana. Oke, jadi yang kedua ini ada giving permission. Jadi yang pertama ini jenisnya ada memberi izin atau accepting, yang kedua ini ada tidak memberi izin atau menolak, refusing. Jadi kalimat-kalimatnya kalau misalnya kita menerima, kita bakal bisa bilang sure, yes please, alright, no problem, here you are, please feel free. Kalau misalnya kita menolak, itu pasti ada kata-kata sorry. Jadi contohnya I'm sorry you can, no please don't, atau unfortunately you can't do that. So I have to say no for this case. Itu contoh-contoh kalau misalnya kita tidak memberi izin. Oke, kita udah sampai ke penghujung materi yang tadi. Terima kasih ya udah menyimak videonya. Terima kasih dari Karana sendiri dan Kak Sofi sendiri. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, feel free banget buat nanya di WhatsApp ya, adik-adik. Terima kasih. Iya, betul banget, Karana. Makasih banget udah
menyimak video kita berdua dari awal sampai akhir. Makasih adik-adik.